Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid kelas 11 yang Pak Soleh banggakan, kita awali pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita hari ini yaitu tentang ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Yang pertama, dakwah. Kata dakwah merupakan bentuk masdar, bentuk nomina dari da'a du'u, yang berarti mengajak, memanggil, dan menyerukan untuk hal tertentu. Orang yang melakukan perjalanan dakwah disebut da'i, laki-laki, dan da'iyah untuk perempuan. Dakwah dalam Islam berarti mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariatnya. Dakwah tidak hanya melalui tabligh, khutbah, dan majlis taklim. Dakwah cakupannya sangat luas, biasa dengan lisan, tulisan, dan perbuatan. Keberhasilan dakwah sangat ditentukan oleh amaliyah atau tindakan dalam bentuk akhlakul karimah. Dalil tentang dakwah terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dalil tentang dakwah yang berikutnya terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih tahu siapa yang mendapat petunjuk. Dalil tentang dakwah yang lain terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasiku fala yunazi'unnaka fil amri wad'u ila rabbika innaka la'ala hudam mustaqim. Yang artinya, bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan. Maka jangan sekali-kali mereka membantah kamu dengan urusan syariat ini. Dan serulah kepada agama Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus. Adab dalam berdakwah. Yang pertama, dakwah dengan cara hikmah, ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. 2. Menggunakan cara mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara-cara persuasif dan edukatif. 3. Dakwah dengan cara mujahadah, yaitu dialog, diskusi, atau tukar pikiran dengan menghargai pendapat orang lain. Dan keempat, dakwah melalui teladan yang baik atau uswatun hasanah. Tujuan dakwah menurut Masyhur Amin dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, tujuan dakwah dari segi objeknya, yaitu pertama, perorangan, terbentuk pribadi muslim yang mempunyai iman yang kuat, perilaku sesuai dengan hukum-hukum yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, dan berakhlak karimah. 2. Keluarga, terbentuk keluarga bahagia, penuh ketentraman dan cinta kasih antara anggota keluarga sesuai tuntunan agama Islam. 3. Masyarakat, terbentuknya masyarakat yang adil dan sejahtera dan saling menghargai sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. 4. Umat manusia, terbentuknya masyarakat dunia yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Tujuan dakwah dari segi materinya, yang pertama, akidah,
yaitu tertanamnya akidah yang mantap di setiap hati seseorang, sehingga keyakinan tentang ajaran Islam tidak lagi dicampuri dengan keraguan. 2. Hukum, yaitu kepatuhan setiap muslim kepada hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Akhlak, yaitu terbentuknya kepribadian muslim yang luhur, dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji dan bersih dari sifat yang tercela. Bercermin dari dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW, semuanya dimulai dari diri sendiri, melalui sikap dan perilaku atau akhlak yang terbaik, tutur kata yang santun dan sopan, pergaulan yang damai dan menenteramkan, sampai pada menghindari cara-cara kekerasan, ketakutan, dan paksaan. Perhatikan isi dan kandungan Quran Surat Al-Qalam ayat 4, Quran Surat Al-Fat ayat 8, dan Quran Surat At-Taubah ayat 128. Saat berdakwah Rasulullah SAW menerapkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, lembah lembut dalam menjalankan dakwah. 2. Bermusyawarah dalam segala urusan, termasuk urusan dakwah. 3. Menyampaikan dakwah sesuai dengan objek dakwah. 4. Lapang dada dan sabar. 5. Kebulatan tekad. Dan 6. Bertawakal. Macam-macam dakwah. 1. Dakwah bilisan al-maqal, yaitu dakwah dengan bahasa verbal seperti ceramah, khutbah, atau tablik yang disampaikan langsung antara subjek dan objek dakwah. 2. Dakwah bilisan al-hal, dakwah dengan bahasa non-verbal melalui contoh atau keteladanan baik langsung atau tidak. Dakwah cara ini mengedepankan tindakan nyata dengan tujuan agar penerima dakwah dapat mengambil contoh apa yang dilihat dan dialaminya. Lisan al-hal habsah min lisan al-maqal, atau bahasa tindakan jauh lebih fasih dari bahasa ucapan. Yang ketiga, dakwah bi at-tadwin, dakwah dengan bahasa tulisan contoh. Dakwah bi at-tadwin adalah nasihat atau pelajaran yang ditulis dalam artikel hikmah, buku atau kitab-kitab yang berisi warisan nilai-nilai peradaban, kutub at-turas atau sirah nabawiyah dan sebagainya, yang sampai kepada kita dalam bentuk tulisan. Yang kedua, khutbah. Kata khutbah secara bahasa merupakan bentuk masdar kata benda dari kata kerja khotoba yakhtubu, yang artinya berpidato atau berceramah. Sementara dari segi istilah, khutbah adalah 1. Menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. 2. Kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan sah atau sunnahnya ibadah. Sedangkan yang melakukan khutbah disebut khatib. Umumnya, pelaksanaan khutbah jika dikaitkan dengan sholat dan di luar sholat dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Khutbah yang dilakukan sebelum sholat, misalnya khutbah Jumat. 2. Khutbah yang dilakukan sudah sholat, misalnya sholat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat khusuf, gerhana bulan. Sholat kusuf, gerhana matahari. Sholat istisqa, sholat minta hujan. Dan khutbah saat wukuf di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat, misalnya khutbah nikah. Syarat khutbah Jumat. 1. Khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Selesai khutbah dilanjutkan dengan sholat. 2. Khutbah dilakukan dengan berdiri, namun jika tidak mampu boleh dilakukan dengan duduk. 3. Duduk sebentar di antara 2 khutbah. 4. Suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah. 5. Tertib, yaitu dimulai khutbah pertama, dilanjutkan khutbah kedua. Rukun khutbah Jumat. 1. Membaca hamdalah pada kedua khutbah. 2. Membaca 2 kalimat syahadat. 3. Membaca shalawat kepada Muhammad SAW. 4. Berwasiat tentang takwa kepada diri dan jamaah. 5. Membaca isi Al-Quran pada kedua khutbah. Ayat yang dibaca disesuaikan dengan topik yang akan disampaikan. 6. Berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat baik di dunia maupun akhirat. Urutan khutbah Jumat.
1. Khatib berdiri di mimbar yang diawali dengan ucapan salam. 2. Khatib duduk kembali saat dikumandangkan azan. 3. Selesai azan, khatib berdiri dan membaca rangkaian dari rukun-rukun khutbah secara tertib berurutan yang dimulai hamdalah, syahadat, salawat, wasiat, membaca ayat atau surat Al-Quran dan doa. Yang ketiga, tabligh. Menurut tinjauan bahasa, kata tabligh berasal dari kata balagha yuballighu tablighan, yang artinya menyampaikan atau memberitahukan, termasuk menyampaikan pesan secara lisan atau perkataan. Makna lainnya adalah ceramah yang tidak disertai dengan rukun sebagaimana khutbah. Isi ceramah bukanlah pesan biasa, tapi sebuah pesan yang bersumber dari ajaran Islam yang disampaikan kepada satu atau banyak orang agar mengamalkan isi pesan tersebut. Dalil tentang tabligh. Quran surat Al-Ahzab ayat 39 yang berbunyi alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran berikutnya surat Al-Maidah ayat 99 yang berbunyi ma'alar rasuli ilal balagu wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma takhtumun, yang artinya kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan dan Allah mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Ketentuan tabligh. Ada beberapa ketentuan dan tata cara yang harus diperhatikan terkait dengan pelaksanaan tabligh, yaitu 1. Dilakukan dengan cara yang sopan, lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. 2. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jamaah. 3. Mengedepankan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. 4. Materi tabligh yang disampaikan harus mempunyai rujukan yang kuat dan jelas sumbernya. 5. Disampaikan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat, termasuk aspek psikologis dan sosiologis para jamaah. 6. Tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, berselisih, merusak, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Terima kasih atas segala perhatiannya. Maka kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.